Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sofyan, hari ini akan melaksanakan pembelajaran di mana saya akan melakukan observasi berkaitan dengan supervisi akademik, di mana Pak Sofyan tentang mapel yang akan disupervisi berkaitan dengan apa, Pak Sofyan? Oke, mapel yang saya ajarkan yaitu mapel kelas 10 yaitu DPK dengan materi pembelajaran sistem motor bakar 4 langkah seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini tujuannya di kelas 10, Pak ya. Kelas 10. Kelas 10. Mapel DPK. Sepeda motor 4 langkah. Tujuan pembelajarannya sendiri itu Untuk tujuan sendiri yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami komponen sistem motor bakar 4 langkah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu peserta didik mampu dapat mendemonstrasikan ya cara kerja dari sistem motor bakar 4 langkah. Jadi anak-anak mendemonstrasikan langkah kerjanya itu seperti apa gitu. melalui media secara nyata, Pak. Melalui media benda kerja yaitu engine cutting. Artinya nyata di sini. Engine Oke, cutting. untuk strategi pengembangannya sendiri, Pak, supaya peserta didik ini atau anak-anak ini dapat tujuan dari yang akan Bapak sampaikan itu apa? Saya melalui pengembangan yaitu model pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Diferensiasi. Terus yang kedua yaitu pengembangan melalui PSE dengan mengintegrasikan ice breaking. Seperti itu. Kira-kira dengan dilakukannya ice breaking ini anak-anak bagaimana perasaannya? Jadi pada waktu pembelajaran itu biasanya anak-anak itu lesu, hilang konsentrasi. Akhirnya saya berikan ice breaking, maka anak-anak menjadi antusias dan menjadi bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, dari sini strategi apa, Pak, yang sudah Bapak persiapkan dalam melakukan proses-proses pengembangan ini? Nah, untuk strategi sendiri anak-anak saya bentuk kelompok. Jadi anak-anak ini tidak saya tunjuk, jadi mereka mencari membuat kelompok sendiri yang mereka inginkan. Seperti itu. Terus selain apa namanya tadi? Kelompok yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Jadi saya berikan permasalahan di materi tersebut dan anak-anak bisa berdiskusi tentang materi yang sudah saya berikan. Oke. Seperti itu. Sudah siap, Pak, dilakukan observasi, Pak? Sudah. Oke, Siap. sudah siap. Nanti Bapak akan melaksanakan pembelajaran, saya akan melakukan observasi secara langsung di kelas, Pak. Di mana akan dilakukan observasi, Pak? Oke, jadi untuk pembelajaran saya biasanya saya di Smart Class sebelah PSM. Di situ semua saya lengkap karena saya sering pembelajaran di situ, Pak. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Nanti dipersiapkan dengan matang yang sekiranya akan saya observasi dan lakukan supervisi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik ya. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Berdoa selesai. Terus selanjutnya sebelum kita menginjak ke materi, ya, kita pemanasan dulu. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat, hebat. Nah. Oke. Terima kasih anak-anak. Jadi hari ini kita
mengawali pembelajaran hari ini, pagi pada waktu hari ini, ya. Untuk materi kita yaitu mesin motor 4 langkah. Jadi sebelumnya saya absen dulu sebentar ya. Yang pertama Abdurrahman, ada? Hadir? Hadir. Agatha? Hadir. Ananda Dwi Darmawan. Oke, saya lihat di sini yang tidak hadir satu anak, yaitu Muhammad Noval Febrian. Ya, tadi keterangannya orang tuanya ke sini sakit, terus tetap semangat ya. Meskipun hari ini hari Jumat, jadi kita tetap perlu semangat. Terus berikutnya, kira-kira ada pertanyaan sampai sini mengenai kegiatan tadi yang perlu diceritakan mungkin, nak Pak? Ban saya kempes Pak. Nggak ada ya, oke. Berikutnya masuk ke materi ya. Jadi materi kita hari ini kita akan belajar mengenai motor 4 langkah. Ya. Motor 4 langkah. Kira-kira sudah ada yang pernah membaca tentang artikel mungkin tentang di TikTok, YouTube? Ada kira-kira? Pastinya ada ya kan. Kalian kan apa namanya? Di TSM ini kan jurusan otomotif. Ya, setidaknya paling tidak kalian pernah membuka sosmed atau buku pembelajaran atau majalah otomotif ya, mengenai tentang apa? Mesin 4 langkah. Ya. Jadi motor mesin 4 langkah. Tujuannya kalian nanti setelah mempelajari mesin motor 4 langkah ini ya, kalian bisa mengetahui ya, memahami yaitu tentang cara kerja dari sistem apa? Motor 4 langkah ya. Atau yang biasanya disebut dengan motor 4 tak ya. Jadi saya ulangi lagi, tujuannya dari pembelajaran ini nanti kalian bisa mengetahui dan memahami cara kerja langkah dari apa? Mesin motor 4 langkah. Seperti itu. Paham kira-kira ya? Nah, dari sini paling enggak kalian selama ini ya pernah kan buka tentang mengenai mesin? Pernah ya? Nah, entah itu mesin 2 tak, 4 tak, manual ataupun CVT. Gitu ya? Jadi tujuannya tadi jelas seperti itu ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan enggak kira-kira? Tidak ada. Nah, sebelum saya lanjutkan di meja kalian ada engine cutting dan beberapa potongan nanti setelah saya jelaskan ya di teorinya nanti, maka saya akan jelaskan di engine yang sebenarnya meskipun engine cutting, karena kita belajar pertama kali belajar yaitu mengenai engine cutting.
Jelas ya sampai sini? Jelas. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Yakin. Saya mulai materinya. Ya. Di sini di depan motor 4 langkah. Motor 4 langkah. Ya. Di sini ada pengertian motor 4 langkah. Apa sih kira-kira motor 4 langkah itu? Motor 4 langkah. Mesin 4 tak atau motor 4 langkah? Motor yang Di depan sudah ada ya. Motor 4 langkah adalah motor yang dalam satu siklusnya terdapat 4 langkah. Ya. Ya. Terjadi karena poros engkol berputar 2 kali menggerakkan piston, maka terjadi langkah-langkah pada motor 4 langkah. Ya. Di depan sudah ada, kanan kiri, silakan dilihat di layar smartboardnya. Saya ulang lagi, motor yang dalam satu siklusnya terdapat 4 kali langkah terjadi karena poros engkol berputar 2 kali menggerakkan piston. Sampai sini bisa dimengerti, pahami ya? Ya. 4 kali apa? Poros engkol berputar 2 kali menggerakkan piston. Oke. Kita pahami dulu sedikit demi sedikit. Terus berikutnya ada Komponen. yang namanya komponen. Pertama yang atas ada yang namanya apa? Busi. Terus berikutnya ada yang namanya katup buang dan katup masuk. Oke. Terus berikutnya ada yang namanya saluran buang. Ya. Saluran buang in dan X seperti itu. Terus berikutnya ini saluran masuk, ini saluran buang. Ada yang namanya dinding silinder atau silinder, ya. Terus di sini ada yang namanya ruang bakar, seperti itu. Kita ke bawah lagi, ada yang namanya torak atau piston. Paham ya? Torak atau piston. Terus di bawahnya lagi ada yang namanya pena atau pen. Ya. Atau pen piston kalau kemarin. Nah. Terus bawahnya lagi ada yang namanya batang torak atau yang sering disebut dengan stang seker. Ya. Atau stang piston. Seperti itu. Stang piston. Terus berikutnya bawah lagi ada yang namanya poros engkol atau yang disebut dengan apa? Apa lengarannya? Bandul. Ya. Itu namanya poros engkol. Ada lagi di dalamnya terdapat yang namanya pena atau pen. Jadi setiap ini ada pennya. Terus yang di bawah ini adalah ruang engkol. Seperti itu. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan mungkin mengenai nama-nama komponennya? Ya. Ada pertanyaan kira-kira? Kenapa kalau enggak mengerti silakan tanya, Pak. Ini fungsinya piston buat apa? Tidak ada ya? Oke, saya lanjut lagi. Berikutnya, nah ini langkah-langkah motor 4 tak. Nah ini yang harus lebih kalian perhatikan lagi. Jadi di dalam sistem motor bakar 4 langkah itu terdapat 4 langkah 2 kali putaran poros engkol. Ya. Yang pertama ada langkah isap. Jadi langkah isap ini kondisi piston dari TMA ya.
TMA. Ini namanya titik mati atas. Kalau TMB ini namanya titik mati bawah. Nah, oke ya. Pada waktu langkah isap, kondisi piston dari TMA menuju ke TMB. Ya, Iya. kondisi piston menuju TMA menuju ke TMB dengan syarat katup in-nya membuka dan katup X-nya Tutup. ya itu menutup, maka terjadi yang namanya langkah Hisap. langkah hisap seperti itu ya. Langkah hisap, kondisi piston menuju dari TMA menuju ke TMB. Terus setelah langkah hisap ada yang namanya langkah kompresi. Nah, ini langkah kompresi yang kedua, yaitu kondisi piston di TMB menuju ke TMA dengan syarat kondisi katup in dan X ini menutup semua. Ya. Jadi piston dari TMB menuju ke TMA, kedua katupnya in dan X ini menutup. Ya. Maka dia terjadi yang namanya langkah kompresi. Ya. Nah, setelah langkah kompresi berikutnya di sini nanti 8 derajat. Ya. 8 derajat sebelum TMA, sebelum mentok sampai atas ya. Tadi kita sudah mengamati nama komponennya, yaitu busi. Busi itu memercikan bunga api. Ya. Ya. Sehingga tekanannya padat ya, panas tinggi, tekanan tinggi, diberikan sedikit api dari busi. Sehingga terjadi yang namanya apa? Ledakan. Terjadi ada yang namanya ledakan, sehingga ya piston yang awalnya di atas dia menuju ke bawah, dari TMA menuju ke TMB. Itu namanya langkah usaha. Ya, langkah usaha. Itu. Setelah langkah usaha yang terakhir adalah langkah buang. Ya. Jadi setelah langkah usaha dia turun ke bawah, terjadinya adanya gerakan dari bandul ini, ayunan bandul dia dari TMB menuju ke TMA. Ya. Dari TMB menuju ke TMA dengan kondisi katup yang X membuka, yang in menutup. Seperti itu. Ya, jelas kira-kira sampai sini? Jelas. Bisa ulangi lagi, langkah hisap itu langkah piston dari TMA menuju ke TMB, katup in membuka, katup X menutup. Itu langkah hisap. Kompresi, piston dari TMB menuju ke TMA, kedua katup menutup, terus 8 derajat sebelum TMA, bunga api, busi memercikan bunga api sehingga terjadi ledakan, sehingga mendorong piston dari TMA menuju ke TMB. Itu namanya langkah usaha. Dan yang terakhir dari TMB menuju ke TMA namanya langkah buang dengan kondisi katup in menutup, X membuka. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu kira-kira? Ada. Paham kira-kira? Nah, nih penjelasannya. Langkah tersebut dilakukan berulang kali, ya, dari langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Jadi 4 siklus tadi dilakukan secara berulang kali, ya. Oke. Terus berikutnya nama komponen tadi sudah jelas di sini. Keterangannya
ada busi, katup buang, katup masuk, saluran hisap, saluran buang, piston, torak, connecting rod, dan seterusnya. Nah, di sini ada grafik 4 langkah. Ya, ada grafik 4 langkah. Yang pertama ada dia, nah 1, 2, 3, 4. Ya, hisap, kompresi, tekanan tinggi, usaha, buang. Ya, jelas kira-kira? Grafik 4 tak seperti itu. Terus berikutnya di sini, nah terakhir, terima kasih banyak. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu? Tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya beri tugas kelompok yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, di depan kalian ada komponen. Ya, ada engine cutting. Ya, dan ada komponen kepala silinder. Ya, silakan saya beri waktu, saya beri LKPD dulu, silakan. Yang pertama, di sini sudah jelas diskusikan tentang cara kerja mesin 4 langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, tuh. Terus yang kedua, berikan saya penjelasan mengapa atau komponen apa yang mengalami kerusakan di ruang bakar sehingga di knalpot atau di gas buang dia mengeluarkan asap putih. Ya, jadi ada 2 yang harus kalian diskusikan dan kalian amati di situ. Yang pertama cara kerja mesin 4 langkah. Yang kedua terjadinya kerusakan komponen di dalam ruang bakar sehingga menimbulkan asap putih. Jelas ya? Jelas. Silakan ditulis di LKPD ini. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan maju untuk menjelaskan. 1 anak atau 2 anak boleh perwakilan untuk menjelaskan. Jelas kira-kira? Jelas. Bisa dipahami? Jelas. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Silakan didiskusikan dulu. Ini LKPD-nya. Ditulis langkah kerja tadi. Sama permasalahan yang terjadi. Ini bagaimana kelompoknya? Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Kelompok 3, kelompok 4. Bisa kira-kira, Mas? Bisa. Bisa ya? Bisa. Boleh ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai 4 tak, hisap, kompresi, usaha buang. Ya. Terus permasalahannya lagi kalau misalnya apa tadi? Terjadi asap putih, apa tadi? Ya. Oke. Terjadi atau timbulnya asap itu banyak faktor, ya. Banyak faktor, bisa dari piston, bisa dari oli, terus bisa juga dari ring seker, ring piston, atau mungkin dari seal katup juga bisa. Ya, seal katup juga bisa. Di situ yang sering mengalami terjadinya kerusakan. Pandu, coba ambilkan alat di bawah, di pinggir. Pakai nampan ya. Ada nampan, ada serbet. Seperti yang ini. Ada 2 set. Ya. Ngajak teman 1 lagi. Jadi setelah ini maju untuk menjelaskan hasil diskusi. Perwakilan saja ya, 2 anak. Saya kasih waktu 1 anak itu 5 menit.
5 menit ada 5 kelompok. Berarti waktu kita untuk penjelasan 25 menit. Saya lihat LKPD-nya sudah semua, ada satu yang belum, kelompok 1. Oke. Oke, kalau sudah maju satu-satu ya, perwakilan tiap kelompok ya. Oke, kira-kira kelompok mana dulu yang siap ini? Kelompok mana? Kelompok? Kelompok berapa? Saya tunjuk ya. Oke, kelompoknya nih Agatha dulu. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan keluarnya asap putih. Saya akan menerangkan langkah-langkah motor 4 langkah dan komponennya. Oke, yuk. Pertama. 1. Langkah hisap. 2. Langkah kompresi. 3. Langkah usaha. 4. Langkah buang. Langkah buang. Coba bisa dijelaskan Mas Agatha, langkah hisap itu langkahnya seperti apa? Langkah hisap. Langkah hisap katup klep in buka, yang X menutup. tuh. Terus kondisi piston dari TMA menuju TMB. ke TMB. Itu langkah hisap. Terus langkah kompresi. Piston menuju ke atas menuju ke TMA. Oke. Dan semua klepnya menutup. Semua katup menutup. Terus 8 derajat sebelum TMA. 8 derajat. Busi memercikan bunga api. Busi memercikan buang api. Langkah usaha. Terus langkah usaha, piston dari TMA menuju ke TMB. TMB, itu namanya langkah usaha, teman-teman. Yang terakhir langkah buang. Langkah buang itu bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya Dari piston dari TMB ke TMA dan klep in menutup. Dan katup X-nya membuka. Oke. Kira-kira teman-teman yang lain bisa memahami ya? Ya. Oke, itu yang soal yang pertama di LKPD. Yang kedua, dalam permasalahan keluarnya asap putih keluar asapnya putih, apa yang terjadi? Piston baret. Kenapa kok piston baret, Mas Agatha? Karena olinya telat. Nah, karena apa? Kekurangan oli atau perawatan berkalanya dia kurang maksimal. Jadi seharusnya 3000 km pergantian oli, maka dia tidak pernah mengganti oli sehingga olinya menguap, habis, dan terjadi overhead, panas, ya, piston memuai, akhirnya dia macet atau baret. Diakhiri, coba. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajarannya, Pak. Oke. Jadi dari yang sudah kalian jelaskan ya, maka saya beri apresiasi atau nilai ya. Jadi yang saya amati tadi nilainya ya, yang pertama penilaiannya yang pertama sikap ya, sikapnya bagaimana, cara bicaranya bagaimana ya, terus cara menyampaikan bagaimana, tanya jawab seperti apa ya. Oke, tadi yang maju Mas Agatha. Oke, yang lain bisa kira-kira 4 langkah
Yakin ya? Oke. Semua nilai sudah masuk semua. Ya, bagus semua. Coba berdiri semua, kita ice breaking dulu sebentar. Berdiri. Saya mulai ya. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan kiri. Apa yang menurut kalian susah dalam waktu pembongkaran? Misalnya kelompok ini Mas Auda, Mas Japon, kalau misalnya tadi bongkar, apa yang susah kira-kira melepasnya? Melepas peer klep. Jadi kelompok pertama tadi kesulitannya melepas peer klep atau peer katup. Ya, kalau kita tadi merefleksi, sekarang kita memberikan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Mengenai 4 langkah. Ya, jadi kesimpulannya pada sistem motor 4 langkah kerja itu terjadi 4 kali 2 kali langkah putaran mesin, ya, 4 kali langkah kerja. Terus permasalahannya yaitu di sistem ruang bakar, yaitu permasalahannya timbul asap putih. Penanganannya seperti itu, harus sering-sering melakukan pengecekan oli dan perawatan berkala setiap 3.000 kilometer. Jelas kira-kira? Minggu depan materi kita masuk ke materi yaitu perawatan berkala atau servis ringan. Sebelum kita akhiri, marilah kita terlebih dahulu berdoa, bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Doa mulai. Doa selesai. Doa selesai. Terus berikutnya, oke, coba yel-yelnya yang keras ya. Oke. Seperti biasa, SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 1 Tempe. Jaya. Luar biasa. TSM. Gaspol. Jempol. Oke, baik. Sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus alat prakteknya setelah ini dikembalikan lagi ke tempat asal, ya. Dan bisa menunggu pergantian jam pelajaran berikutnya. Paham ya? Paham. Oke, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan observasi yang sudah kita laksanakan, bahwasanya kemarin Bapak Sofyan itu materinya tentang DPK nih, Pak. Dari sini saya melihat bahwasanya strategi dan pengembangannya sudah diaplikasikan pada peserta didik. Nah, di sini pengembangan itu sudah masuk dan terinput. Nah, kemudian apa refleksi dari hasil yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran DPK? Oke, untuk refleksi yang saya dapatkan itu anak-anak ini sangat antusias karena pada waktu langkah pembongkaran dan anak-anak membongkar dan mengamati, mereka ini sangat antusias seperti itu. Jadi pada waktu itu anak-anak setelah saya lihat itu mereka ternyata mampu
mampu mengenali, memahami komponen-komponen yang sudah mereka bongkar sendiri. Jadi sudah sesuai dengan tujuan Pak Nggih? Sudah sesuai. Karena tujuannya kemarin itu anak-anak bisa mendemonstrasikan Pak ya? Iya, memahami dan juga mendemonstrasikan anak kerja seperti itu, memahami komponen-komponen. Nah dari sini rencana tindak lanjut ke depannya Pak? Dan lanjut ke depannya itu anak-anak untuk kedepannya bisa membongkar dan memasang di sepeda motor yang sebenarnya, di aplikasi yang sebenarnya. Kan kalau kemarin kan kita menggunakan prototipe Pak, sepeda di Gating. Iya. Karena nanti mereka benar mengaplikasikannya di sepeda motor yang sebenarnya. Jadi benar-benar di aksi nyatanya Aksi di nyata. unit sepeda motor ya Pak? Iya. Jadi rencana tindak lanjutnya di media yang original. Nah, ini memang terlihat bahwasanya anak-anak di sini sangat antusias Pak ya. Untuk pembelajaran kelompok Pak, pembelajaran kelompok ini bagaimana Pak? Menurut Bapak? Oke, untuk pembelajaran kelompok kemarin ya, ada sih beberapa peserta didik itu kurang antusias. Mungkin dari apa ya kalau saya menilai itu, Penyebabnya apa Pak? ya mungkin faktor apa Pak? Mungkin ya lingkungan Pak, mungkin dari tidur malamnya kurang, main HP terus pada waktu malam hari, sehingga faktor yang terjadi di dalam kelas mereka kurang semangat seperti itu Pak. Oke, kurang semangat. Langkah-langkah agar anak-anak menjadi semangat kembali itu apa yang bisa Bapak lakukan? Yang saya lakukan itu biasanya menggunakan teknik case breaking Pak, biar konsentrasi mereka kembali seperti semula. Seperti itu. Ada teknik case breaking Pak ya? Iya. Kemudian di sini tujuan yang tidak dicapai dalam pembelajaran Bapak ini, ukuran keberhasilannya itu dari poin berapa sampai berapa. Jadi tujuannya Bapak itu kan di pembelajaran ini kan memahami dan mendemonstrasikan. Ya. Di sini ukuran keberhasilannya itu agar peserta didik tadi itu mencapai tujuan. Itu dari angka berapa sampai berapa? Maksudnya angka nilai gitu. Iya. Kalau saya amati kemarin dari nilai nilai KPD peserta didik tak kelompok itu, kalau saya amati sekitar 85% lah anak-anak sudah istilahnya menguasai materi yang sudah saya berikan. Seperti itu. Oke, dari sini Bapak perlu adanya media pendukung, ya. Pasti, Pak. Tadi seperti apa tadi? Media nyata Pak ya. Media nyata. Oke, dari sini supaya anak-anak atau peserta didik tadi itu terlihat antusias dalam berkelompok. Akhirnya Bapak bisa menyimpulkan bagaimana Pak tadi? Karena anak-anak tadi dalam berkelompok kan tadi kurang antusias. Supaya anak-anak atau peserta didik tadi bisa antusias, semangatnya bertambah, itu bisa disimpulkan Pak dari strategi pengembangan yang sudah Bapak jalankan itu bagaimana? Jadi itu tadi saya menggunakan teknik case breaking Pak. Jadi kalau misalnya ada siswa yang besar didik yang agak sedikit hilang konsentrasi, ya saya berikan speaking itu. Speaking. Ada speaking di pendahuluan ada berapa kali Pak? Kira-kira kalau misalkan
membuat motivasi atau semangat anak bertambah? Kita lihat kondisi peserta didik, Pak. Kalau biasanya standar sih 2-3 kali. Seperti itu. Oke. Jadi dari sini saya sudah menemukan bahwasanya Bapak Sofyan ini sudah bisa menyimpulkan sendiri bagaimana mengelola kelas dengan baik dan bagaimana mengembangkan strategi-strategi pembelajaran supaya peserta didik lebih antusias dan semangat. Mungkin itu yang bisa saya lakukan hari ini. Percakapan hari ini saya kira sudah selesai. Jadi Bapak sudah bisa mengembangkan strategi pembelajaran yang dilakukan kemarin. Mungkin sekian dari saya, Pak, kurang lebihnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.